Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih atas kehadiran secara tepat waktu pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rasa sehat dan diberikan ilmu yang bermanfaat pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ahmad, silakan dipimpin rekan-rekannya untuk kita sama-sama berdoa. Ya. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. Bapak akan menampilkan di layar di sini. Sudah tampil belum ya? Sudah terlihat di layarnya? Ya, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Materi hari ini akan Bapak sampaikan yaitu mengenai luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. Nah, sebelumnya bisa kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing, Bapak sudah memberikan 3 file di situ ya, tentang simulasi atau ilustrasi, kemudian tentang bahan ajar, dan lembar kerja serta didik. Nah, ini sebagai bahan pendukung untuk mempelajari luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. Sudah kalian baca ya yang ini ya? Oke, baik, perhatikan di sini. Ini materi yang kita akan pelajari. Kemudian, apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya ada 2. Yang pertama tentang menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. Kita lihat di sini ya. Kalau misalkan Bapak buka bagian atasnya, ternyata yang terbuka adalah keempat sisi ya, keempat sisi dari 5 sebagai luarnya. Kemudian kalau Bapak buka bagian bawahnya, yang terbuka adalah ada sebanyak, nah di sini ya, ada sebanyak 5 bagian dari sisi kubus yang menjadi luas permukaannya, gitu ya. Nah, tentu kalian masih ingat apa itu luas permukaan, karena sudah Bapak sampaikan di materi sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, luas permukaan itu bisa kita katakan sebagai luas seluruh ya, luas seluruh permukaan dari suatu bangun ruang. Atau bisa juga kita katakan sebagai luas bagian luar ya. Nah, jadi yang luas yang terlihat saja. Nah, di sini ada bangun ruang apa nih? Coba ada bangun ruang apa di sini? Ada bangun ruang yang bawah, bentuknya apa yang bawah? Balok, Pak. Balok ya, bagian bawah berbentuk balok, bagian atas berbentuk kubus ya, bagian kubus. Nah, coba kita hitung ya, bagaimana luas permukaannya. Coba kita sama-sama hitung di sini. Bagaimana luas permukaannya. Oke, terlihat di sini papan tulisnya? Terlihat tidak anak-anak? Papan tulisnya di sini? Ada, terlihat, Pak, ya? terlihat. Ada ya. Oke, pertama kalau kita ingin menghitung luas permukaan, pastikan kita mengetahui sisinya dulu ya. Nah, berarti di sini panjang baloknya berapa? Panjang baloknya 20, 21. Kemudian lebar baloknya
10. Kemudian tinggi baloknya berapa nih? 10 juga ya. Nah, coba eh Devi. Devi ada, Devi? Ada, Pak. Ada ya. Nah, kalau rusuk kubusnya berapa panjangnya nih? Rusuk Rusuk kubus kubusnya yang ini nih. Berapa berarti nih? 10 cm, Pak. 10 ya, sama dengan apa? Sama dengan Sama dengan lebar si baloknya. lebar sisi baloknya ya, sama dengan 10 Pak. ya. Nah, baik, terima kasih. Nah, di sini berarti apa? Ada bagian pada kubus dan balok yang tidak dihitung, yaitu bagian apa? Bagian sisi yang menempel ya, atau bagian irisannya yang di sini. Nah, berarti konsep yang tadi bisa kita pakai ya, yaitu apa? Luas permukaannya sama dengan apa nih tadi nih cara mencarinya? Ada yang masih ingat? Luasnya sama dengan luas Luas balok ya, permukaan balok ditambah 4 ditambah kali sisi kuadrat. ya gitu ya, atau apa? Luas selimut kubus ya. Nah, kita buat gini dulu ya. Luas selimut kubus. Yang 4 tadi ya kata Nova ya. Oke, luas baloknya apa tadi? 2 kali panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah dengan lebar tinggi. Apa namanya, sudah Bapak sampaikan ya tentang LKPD. Boleh kalian buka di Google Classroom-nya masing-masing. Kemudian dari LKPD tadi kalian diskusikan dengan teman-teman ya, dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian nanti kalian presentasikan. Oke, seperti apa sih Pak contoh dari LKPD-nya atau isinya seperti apa? Nah, di sini adalah isi dari LKPD-nya. Pak Rahmat akan membuat tenda seperti di bagian bawah. Bagian alasnya terdiri dari persegi berukuran 4 meter kali 4 meter. Tinggi bagian tendanya yang berbentuk prisma adalah 2 meter di sini, 2 meter. Dan tinggi sisi tegak bagian atapnya adalah 3. Di sini ya, kalian isi nama kalian, namanya, kemudian kelasnya, kemudian di sini. Nah, ini seperti yang contoh Bapak berikan tadi ya. Kalian hitung, kemudian kalian isi singkat di sini ya. Untuk uraiannya bisa kalian upload di Google Classroom ya. Nah, bisa dipahami nggak tugas untuk hari ini? Anak-anak bisa dipahami? Paham ya? Bisa Pak. Ini ya. Ya. Jadi ada LKPD dan tes pengetahuan ya, 10 menit. Oke, baik itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. Nah, bisa berupa kubus dan balok, bisa juga berupa kubus balok dengan prisma, dan juga bisa berupa kubus balok dengan limas. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, yaitu LKPD dengan tes pengetahuannya. Tetap jaga kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.